that the highest king would welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan Mandi? gosok gigi. Aduh, Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa.
Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman duduk tenang mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi sama Lause. Adik-adik, Lause senang sekali karena apa adik-adik? Corona belakangan ini terus turun ya adik-adik di negeri kita tercinta Indonesia adik-adik ya. Lause berdoa supaya dalam waktu dekat ini kita bisa ibadah tatap muka. Artinya adik-adik bisa ke gereja Kaimtong lagi adik-adik ya. Untuk beribadah kembali adik-adik ya. Tentu adik-adik sangat merindukan kan? Lause juga tahu adik-adik ya. Adik-adik sementara ini kita ibadah online dulu ya adik-adik ya. Nah adik-adik kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Hanya Yesus adik-adik yang terutama di dalam hidup ini ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan biarlah ibadah ini boleh kami ikuti dengan sangat disiplin, dengan sangat penuh hati yang rindu akan kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau membuat hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima dalam ibadah ini boleh menjadi satu rema di dalam kehidupan kami untuk bekal kami adik-adik dan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hanya Yesuslah yang satu-satunya penolong kita yang sejati. Yang dia berjanji adik-adik ya untuk mengangkat kita semua. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya,
Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berubah. Ya, adik-adik ya, kita akan sambung pujian kita, yaitu Tuhan Yesus tidak berubah ya. Siap adik-adik? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik, tema pagi hari ini ibadah kita adalah sahabat Yesus mengasihi Dia melebihi segala-galanya. Apa adik-adik? Sahabat Yesus mengasihi Dia melebihi segala-galanya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik, kita mau persembahan dulu. Nah, adik-adik bisa melakukan persembahan dengan cara mentransfer pada rekening di gereja di bawah ini, atau scan barcode, atau memasukkan ke celengan yang telah diberikan oleh lause-lause. Nanti pas ibadah tatap muka, adik-adik bisa membawanya ke gereja ya. Nah, adik-adik kita nyanyikan ya. Kita satu pujian yaitu beri syukur ya. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur. Adik-adik kita nyanyi dalam tempo yang lebih lambat ya. Adik-adik ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Halo Kak Im Tongkit. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan tenangkan hati kami, siapkan kami supaya firman Tuhan yang kami pelajari boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan tuh waktu ke depan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tentunya kalian punya banyak mainan kan? Kalau anak laki-laki misalnya punya berbagai jenis mobil-mobilan, binatang-binatang dinosaurus, dan lain-lain. Kalau anak perempuan biasanya punya banyak boneka, mungkin punya Barbie, Frozen, kuda poni, alat masak-masakan, dan lain-lain. Wah, senang sekali ya punya banyak mainan. Nah, dari mainan yang kalian punya, tentunya kalian punya mainan yang paling kalian sayangi. Mainan yang difavoritkan, yang suka dibawa kemana-mana, dirawat baik-baik, bahkan orang lain tidak boleh menyentuhnya. Karena begitu istimewanya bagi kalian. Selain mainan, hal lain yang bisa lebih istimewa bagi kalian adalah keluarga. Ada mama, ada papa, adik, kakak, ada kakek, ada nenek. Nah, arti kehadiran mereka itu begitu istimewa bagi kalian. Adik-adik, perasaan istimewa yang kita rasakan kepada keluarga kita itu timbul karena kita mengasihi. Ketika kita mengasihi seseorang, berarti bahwa dia sangat penting bagi kita. Dan kita akan memperlakukan dengan cara istimewa. Kita tidak ingin berpisah darinya sebab ia mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Nah, menurut kalian, apakah orang yang kita sayangi dapat ditukar dengan benda lain? Misalnya kalian punya adik yang sangat disayangi. Bolehkah ditukar dengan buku? Tentunya tidak. Manusia lebih istimewa dan berharga dibanding dengan benda. Namun adik-adik, ada kalanya kita mengasihi sesuatu yang tidak terlalu istimewa dan tidak mengasihi yang benar-benar istimewa. Nah, hari ini Lause akan ajak adik-adik bersama-sama belajar bagaimana adik-adik dan Lause mengasihi yang paling benar-benar istimewa di dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 30. Adik-adik udah siap? Udah dibuka Alkitabnya? Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Nah adik-adik, ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Lalu jawab Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Adik-adik, Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang muda itu. Lalu kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana tanggapan dengan orang muda yang kaya itu? Ternyata adik-adik, orang muda yang kaya itu berubah mukanya menjadi sedih ketika mendengar perkataan Yesus, di mana Yesus menyuruh dia pergi untuk menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang miskin. Lalu orang muda itu, orang kaya yang muda itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Lalu Yesus menegaskan kembali, "Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah bagi seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar perkataan itu, murid-murid sangat gempar dan mereka berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu salah satu murid Tuhan Yesus, Petrus, dia berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Lalu Yesus berkata bahwa setiap orang yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, demikianlah ceritanya. Gimana adik-adik, jelas cerita yang Lause sampaikan? Nah, untuk memperjelas lagi cerita ini, Lause akan mengadakan tanya jawab. Nah, Lause akan dibantu dengan salah satu teman kalian, yaitu namanya Matthew. Yuk, kita sama-sama hubungi Matthew ya. Halo Matthew. Hai Matthew. Hai Lause. Apa suara Lause kedengaran Matthew? Kedengaran jelas Lause. Gimana Matthew cerita hari ini? Apa Matthew jelas cerita yang Lause sampaikan? Jelas Lause. Nah, kalau begitu tolong bantu Lause ya menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siap Lause. Yang pertama, apa yang ditanyakan orang muda yang kaya kepada Tuhan Yesus? Perbuatan baik apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Benar. Yang kedua, apakah dengan perbuatan baik akan mendapatkan hidup yang kekal? Tidak. Lalu perbuatan baik apa yang telah dilakukan orang muda itu? Melakukan perintah Tuhan dalam 10 hukum, yaitu tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua, dan mengasihi sesama. Wah, mantap jawabannya Matthew. Yang keempat, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus supaya orang muda yang kaya itu memiliki hidup yang sempurna? Mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, dengan membuktikannya melalui menjual hartanya, memberikan kepada orang miskin atau sesamanya, mengikuti Tuhan. Mantap jawabannya. Yang kelima, apakah orang muda itu mau melakukan perintah Tuhan Yesus? Tidak. Yang keenam, apa yang dilakukan orang muda itu? Ia pergi dengan sedih karena sesungguhnya orang muda ini tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Dia tidak benar-benar melihat Tuhan Yesus sebagai yang paling istimewa di dalam hidupnya. Bagi orang muda ini, harta adalah yang paling istimewa. Good, jawabannya. Yang ketujuh, apa ciri orang yang mengistimewakan Tuhan Yesus
di dalam hidupnya. Orang itu akan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya dan menjadikan Tuhan Yesus yang paling utama melebihi hal lainnya. Ya, bagus jawabannya. Yang terakhir, janji apa yang Tuhan Yesus berikan pada orang-orang yang mengasihi Yesus melebihi segala-galanya di dalam hidupnya dengan percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Mendapat hidup yang kekal. Wah, bagus. Matthew sudah menjawab semua pertanyaan yang Lause tanyakan. Terima kasih ya Matthew. Sama-sama Terima Lause. kasih udah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar. Yang pertama, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9a. Di situ mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Hanya anugerah Allah yang menyelamatkan kita semua. Yang kedua, orang muda itu pergi dengan sedih ketika Tuhan Yesus memberi perintah untuk menjual miliknya dan memberikannya kepada orang miskin serta mengikut Yesus. Nah, adik-adik, di sini orang muda yang kaya itu, dia mengasihi yang tidak terlalu istimewa. Yesus tahu hati orang muda itu, bahwa ada sesuatu yang dia kasihi melebihi hidup yang kekal dan Tuhan Yesus. Hidup kekal hanya terwujud melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan berarti menjadikan Yesus sebagai yang istimewa dan mengandalkan Dia untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan merasa Yesuslah yang terpenting dalam hidup kita. Kita akan mengasihi Dia melebihi apapun dan siapapun. Mari adik-adik, sebagai sahabat-sahabat Yesus, kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus yang terpenting, teristimewa dalam hidup kita, baik buat adik-adik maupun buat Lause. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Kita baca sama-sama ya. Markus pasal 12 ayat 30. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lagi ya adik-adik, ayat hafalan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Nah, adik-adik, kita juga akan dibantu sama Matthew untuk membacakan ayat hafalan ini bersama-sama. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, cerita sampai di sini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Tuhan telah menolong hidup kami. Dan kami juga bersyukur hari ini kami boleh belajar supaya kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang paling istimewa di dalam hidup kami. Karena Tuhan senantiasa mengasihi hidup kami. Tuhan senantiasa menolong hidup kami. Ajari Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, kami benar-benar untuk mengutamakan Tuhan. Untuk belajar bahwa Tuhanlah
segala-galanya di dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, agar kami senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan ya. Nah, kita akan merespon firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yaitu Haleluya adik-adik ya. Sebagai respon firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan baik. Adik-adik, sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Ingatlah selalu adik-adik ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat dari Tuhan Yesus harus terus tetap mengasihi Dia di sepanjang kehidupan kita. Dan ingatlah adik-adik ya, Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik, sangat mengasihi adik-adik. Dan Dia selalu ada untuk adik-adik dan Lause. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.
Roh